Jadi kalau ini kemudian kita yakini dan kita tidak ragu bahwa ini kebenaran, kenapa kita tidak jalankan? Sekarang gini, saya ambil contoh. Saya yakin ini benar. Ini benar. Lalu kemudian ada aturan yang berbeda dengan yang saya yakin benar. Mungkinkah aturan ini benar? Yang berbeda itu salah. Setiap yang bertentangan dengan yang benar pasti salah. Gak mungkin ada dua kebenaran bertolak belakang satu dengan yang lain. Ibu Fatimah sudah menikah tapi tidak punya anak. Itu berita pertama yang kita terima itu. Berita kedua, Ibu Fatimah sudah menikah dan punya anak satu. Berita yang ketiga, Ibu Fatimah sudah menikah dan punya anak dua. Pertanyaannya, mungkinkah tiga berita itu semuanya benar? Nggak mungkin. Nggak mungkin Ibu Fatimah itu sudah menikah, tidak punya anak, benar. Ibu Fatimah sudah menikah, punya anak satu, benar. Punya anak dua, benar. Nggak mungkin kan Ibu Fatimah itu satu orang. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kalau ternyata yang benar itu Ibu Fatimah sudah menikah dan tidak punya anak, maka tadi berita Ibu Fatimah punya anak satu, punya anak dua itu salah. Ya kan begitu. Jadi tidak mungkin tiga-tiganya benar. Yang mungkin tiga-tiganya salah. Nah itu mungkin. Itu mungkin itu. Ternyata Ibu Fatimah itu sudah menikah dan anaknya 7. Nah itu yang benar itu. Maka semua berita itu salah semua. Jadi tidak mungkin sebuah kebenaran itu bisa lebih dari satu, bertolak belakang. Nah sekarang ketika kita menyatakan Al-Quran itu la raiba fihi hudan lil muttaqin, benar itu kan? Maka setiap yang bertolak belakang dengan yang benar. Lalu kalau kemudian kita memilih menjalankan yang berbeda dengan Al-Quran, mungkin nggak masuk akal. Saya yakin ini benar. Dan yang bertolak belakang dengan yang benar, salah. Lalu saya tinggalkan yang benar, saya jalan yang salah. Masuk akal nggak? Orang normal ya. Orang normal gitu. Di hadapan dia ada yang kebenaran. Ada yang tidak benar karena bertolak belakang yang benar. Lalu dia jalankan yang tidak benar, dia tinggalkan yang benar. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal seorang yang berakal sehat lebih memilih menempuh jalan yang tidak benar dan meninggalkan jalan yang benar. Kan nggak masuk akal itu. Jangan-jangan kita tidak mau menjalankan ini karena tidak yakin itu benar. Kalau sampai kita tidak yakin bahwa yang dinyatakan Al-Quran itu benar, masihkah bisa disebut orang yang beriman? Ya mendingan kita pahit-pahitan di dunia ya Pak ya. Bisi nanti kita di akhirat menyesal gitu. Ya. Gak boleh kita sama sekali meragukan itu Pak. Bahwa kita belum mampu melaksanakan itu persoalan lain. Itulah keimanan Pak. Dan Allah menilai manusia itu dari sini Pak. Keimanannya itu. Maka mungkin saya pernah menyatakan di sini. Bagi Allah lebih baik seorang itu beriman dengan semua aturan Allah. Al-Quran yang 6.600 sekian itu dan 5.000 hadis. Dia imani semua. Sambil tidak ada satupun yang dia lakukan. Semua dia
bertolak belakang. Sholat enggak, tapi dia beriman kalau sholat itu wajib. Cuman enggak pernah dia sholat. Puasa enggak, haji apalagi. Setiap hari kerjanya maksiat. Meninggal dunia dia. Saya yakin, hakul yakin, pasti orang ini masuk surga. Kalau meninggal, sholatkan dia. Orang ini pasti masuk surga. Kenapa? Dia beriman, Pak. Rasulullah mengatakan, orang yang beriman pasti masuk surga. Gak pernah sholat seumur hidupnya. Gak pernah saum, haji apalagi, maksiat setiap hari. Masuk surga, pasti masuk. Ya paling mungkin mampirlah dia di neraka gitu ya. Hari dosa nakaus gitu mau kebayang di lapisan mampir napa. Kalau dia tidak bertobat. Kalau dia bertobat sebelum meninggalnya dia tobat dari semua dosa itu dan tobatnya diterima, lolos langsung masuk surga itu. Yakin saya. Jangankan dosa yang sebanyak itu. Orang yang kafir seumur hidupnya. Kafir bukan dosa. Tapi sebelum meninggal di dunia dia lalu beriman, belum sempat sholat, belum sempat apa-apa, langsung masuk surga. Itu iman, Pak. Jadi masih mending dia ini, masih mending ini, Pak. Dibanding hari mending mante dia. Kalau mau dibanding dengan yang satu ini, orang di itu dia mengaku beriman. Jangankan sholat fardu, Pak. Gak ada satu sholat sunnah yang gak dia kerjakan itu. Tahajud, rawatib, duha, segala macam dia kerjakan. Jangankan saum Ramadan yang wajib, Senin Kemis gak pernah dia tinggalkan. Haji yang wajib berapa kali? Sekali, dia sudah 5 kali. Umroh yang wajib sekali, dia sudah 22 kali. Cuman satu dia yang gak bisa terima dari aturan Allah itu. Kok kenapa sih hukum waris itu 2:1 itu laki-laki dan wanita? Ini sama sekali zolim ini aturan itu. Menzolimi wanita lah. Yang benar itu harusnya dibagi rata itu. Sudah diingatkan oleh orang yang mengerti Islam lah, sebutlah apa mau ulama atau ustadz itu. Ini hukum Allah pasti benar. Jadi kalau kamu melihat ini ada yang seperti tidak benar, pasti kamu nggak ngerti. Ini adil ini, yang menetapkan itu yang maha adil. Dijelaskanlah keadilan hukum Allah. Tetap dia nggak bisa nerima itu. Sehingga dia berwasiat lah. Buat wasiat, kalau saya nanti meninggal dunia, harta waris saya wajib dibagi rata. Kekeh dia dengan prinsip itu. Meninggal dunia, kalau saya mengenal orang itu, saya haramkan diri saya untuk menyolatkan orang ini. Jangan harap orang itu bisa masuk surga 1 detik pun. Bedanya dengan iblis harus sama, menolak satu aturan Allah. Menganggap aturan Allah itu salah. Ikut menjadi ngaharulang gitu. Berat. Sebenarnya nggak berat, Pak. Nggak ada yang berat kalau menurut saya itu. Tinggal kita imani saja. Tinggal kita imani semua aturan itu. Ketika kita imani lalu kita langgar, dosa itu, Pak. Sekarang begini, misalnya tadi soal waris. Saya beriman betul bahwa yang benar itu hukum Allah. 2:1. Saya tetap ingin bagi sama rata. Nah, lumayan itu, Pak. Dosa itu. Nah, cuman dosa, dia tidak menggugurkan keimanan. Sama dengan yang tadi. Saya beriman sholat wajib, cuman saya malas. Lumayan itu dosa, Pak. Jadi jangan pernah ada satu aturan Allah pun yang diragukan. Maka pelanggaran terhadap aturan Allah akibatnya hanya 2. Kalau tidak kafir dosa.
Mari kita lihat sekarang contoh di iblis ini. Iblis pernah melanggar aturan Allah? Pernah. Disuruh sujud, nolak. Melanggar perintah. Ya. Adam dan Hawa pernah melanggar aturan Allah? Pernah. Dilarang memakan buah khuldi, mereka makan. Iblis melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Sama kan? Sama-sama pelanggaran. Kenapa iblis dinyatakan kafir, Adam tidak? Adam diampuni. Karena walaupun dua-dua ini pelanggaran, akibat hukumnya berbeda. Iblis melanggar aturan Allah karena dia yakin aturan Allah salah. Dia tuduh aturan Allah itu salah. Yang benar itu harusnya Adam yang sujud pada saya. Ini Allah bikin aturan salah. Masa gak kafir, Pak? Sementara Adam dan Hawa melanggar aturan Allah di tengah keyakinannya terhadap aturan Allah itu. Kebenaran aturan Allah. Nah, itu dosa, Pak. Makanya pesan saya, kalau Bapak Ibu ingin melanggar aturan Allah, tanamkan dulu keyakinan. Misalnya ibu ingin membicarakan tetangga gitu kan, ngomongin batur gitu. Ya, tanamkan dulu keyakinan. Ya Allah, saya yakin betul bahwa ngomongkan batur itu dosa. Dan sekarang saya akan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai itu. Mudah-mudahan dengan bismillah dulu terjadi ngomongkan baturnya gitu kan. Tapi kalau kemudian kita ngomong, Allah sih keterlaluan lah. Masa yang begini aja dibuat dosa gitu. Wah, itu sudah kalian udah kafir itu, Pak. Kafir itu menolak. Istilah kafir itu kafaro itu menolak. Menolak kebenaran yang datang dari Allah. Makanya saya katakan tadi, lebih baik orang itu beriman pada seluruh aturan Allah sambil tidak ada satupun yang dia laksanakan. Dia tetap mukmin, pasti masuk surga, Pak. Daripada orang mukmin yang melaksanakan semua aturan Allah, cuma satu ditolak karena dia menganggap aturan itu salah. Nah ini ya, jadi nah, mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukum. Yang ketiga, la ilaha illallah itu mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya. Allah itu memiliki segala sifat maha. Wallahu a'lam berapa sifat Allah itu. Nggak tahu. Karena dia adalah zat yang maha sempurna, tak terbatas. Cuman yang dijelaskan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran ada 99. Yang kemudian juga menjadi Asmaul Husna, yang jadi nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Jadi bukan hanya 99 itu. Ya tentu tidak. Makanya dalam doanya Rasulullah, saya berdoa berdasarkan asmamu ya Allah yang engkau ajarkan pada kami, juga asmamu yang tidak engkau ajarkan pada kami, kata Rasulullah. Jadi kita nggak tahu berapa lagi. Dia maha sempurna. Nah, dalam sifat-sifatnya ini Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Ini mengesahkan Allah itu dari segi sifatnya. Hanya Allah yang memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha adil, maha itu. Hanya Allah. Makhluk gak ada yang punya sifat itu. Maka di Quran surat Surah ayat 11, Surah ayat 11, Allah menyatakan laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Gak ada yang menyerupai Allah.
Nggak ada yang maha kuasa seperti maha kuasanya Allah. Nggak ada yang maha adil seperti Allah. Nggak ada yang maha tahu, nggak ada yang maha kaya, nggak ada yang maha. Semua pemilik maha itu hanya Allah. Jadi kalau kemudian ada orang meyakini selain Allah ada yang maha kuasa, sudah musyrik dia. Allah tidak ada sekutu, tidak ada penyerupaan, tidak serupa makhluk itu dengan Allah. Kalau ada yang maha tahu selain Allah, musyrik sudah. Nah, sekarang kita ambil kita ambil satu contoh misalnya. Allah yang maha tahu. Jadi tahunya kita dari mana? Dari Allah. Jadi semua pengetahuan kita itu kita peroleh dari Allah. Lo akal untuk berpikirnya juga Allah yang menciptakan. Jadi dari sejak pertama Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia, manusia terus mengembangkan ilmu itu gitu, dengan ditambah dengan akal. Pertama, Allah yang mengajarkan ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan pada Adam nama-nama seluruhnya. Ilmu diajarkan oleh Allah. Lalu kemudian kita diberi akal untuk mengembangkan ilmu itu. Akal ini siapa yang menciptakan? Allah. Allah yang menciptakan akal ini. Jadi kalau ada ilmu tidak Allah ajarkan kepada kita manusia, maka kita tidak akan pernah tahu. Karena yang kita tahu itu hanya ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Sekarang kita lihat Quran surat Luqman 34. Di situ Allah nyatakan ada 5 ilmu yang tidak pernah saya ajarkan pada siapapun makhluk saya. Mau jin, mau malaikat, manusia, tidak ada yang saya ajarkan ilmu itu. Di antaranya tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Jadi kalau ada orang mengatakan kiamat bakal terjadi 2 tahun lagi, ngaco itu. Saya pernah tegur itu. Ada setahu saya ada 2 orang yang di Indonesia ini yang rajin menyampaikan masalah yang terkait dengan kiamat. Munculnya Dajjal, munculnya ini dan sebagainya. Bagus, saya lihat sangat bagus itu. Memang itu harus kita sampaikan untuk kita tahu dan kita berhati-hatilah tentang kiamat itu. Cuman yang pernah saya ingatkan yang bersangkutan itu ketika dia mengatakan ini Imam Mahdi sudah muncul. Ada sekarang di situ di daerah Timur Tengah sana di daerah Arab. Lalu Dajjal sudah muncul ini jadinya sehingga kiamat kemungkinan tinggal 2 tahun lagi. Ini udah ngawur saya bilang. Ngawur, boro-boro ustad. Nabi saja nggak tahu kapan kiamat. Nggak ada yang bisa tahu kapan kiamat. Karena itu termasuk ilmu yang tidak Allah ajarkan.